Kalau kamu lihat pasukan taktis, entah itu militer atau satuan khusus kepolisian, pasti ada satu benda yang selalu dipakai, yaitu helm taktis. Bentuknya simple, biasanya warna gelap doff. Kadang ada rel di samping buat pasang kamera, lampu, atau peralatan lainnya. Sekilas kelihatannya cuma seperti helm plastik tebal biasa. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat sih sebenarnya helm seperti itu? Apakah cuma keras karena bahannya tebal? Atau memang dirancang untuk menahan peluru? Dan kalau iya, peluru seperti apa? Di video ini kita akan bahas murni dari sisi teknis, bahan, cara kerja, standar uji, dan batas kemampuannya. Tidak membahas peristiwa, instansi, atau individu tertentu. Murni soal sains dan desain perlindungan kepala. Selamat datang di segmen Fakta Unik bersama Kecoa Elektrik. Pertama, kita luruskan dulu. Tactical helmet berbeda dari helm motor dan juga berbeda dari riot helmet yang biasanya dipakai saat pengendalian massa. Tactical helmet umumnya termasuk kategori helm balistik. Kata balistik artinya berhubungan dengan benda yang melesat cepat, seperti peluru atau serpihan ledakan. Jadi helm ini dirancang untuk menghadapi ancaman berkecepatan tinggi, bukan sekedar benturan biasa. Tapi penting untuk dipahami, tidak semua tactical helmet itu anti semua jenis peluru. Ada kelas perlindungan yang berbeda. Sama seperti rompi anti peluru yang punya level-level tertentu, helm juga punya standar uji masing-masing. Jadi jangan langsung bayangin ini seperti helm superhero yang kebal apapun. Mayoritas tactical helmet modern dibuat dari material komposit. Komposit itu gabungan beberapa bahan yang disusun berlapis-lapis supaya hasil akhirnya jauh lebih kuat daripada satu bahan tunggal. Material yang paling sering dipakai adalah aramid. Salah satu merek terkenalnya adalah Kevlar. Aramid itu serat sintetis yang sangat kuat dan ringan. Untuk gambaran sederhana, serat ini 5 kali lebih kuat dari baja dengan berat yang jauh lebih ringan. Serat-serat ini disusun berlapis seperti kain yang ditumpuk puluhan kali, lalu dipadatkan dengan resin hingga menjadi cangkang keras. Ada juga helm yang menggunakan polietilen bertekanan tinggi. Ini jenis plastik teknik yang sangat kuat dan tahan benturan. Jadi jelas ini bukan plastik biasa seperti ember atau helm proyek murah. Ini adalah material kelas militer. Banyak orang mengira helm balistik bekerja dengan cara memantulkan peluru seperti baja, padahal sebenarnya bukan begitu. Tactical helmet bekerja dengan menyerap dan menyebarkan energi. Ketika proyektil menghantam permukaan helm, energinya tersebar ke banyak serat di dalam lapisan komposit. Serat-serat itu menahan dan memperlambat laju proyektil. Bayangkan seperti jaring super kuat. Ketika ada benda menghantam, jaringnya tidak langsung putus di satu titik, tapi gayanya tersebar ke banyak bagian. Tujuannya bukan membuat helm tidak rusak sama sekali, tapi mencegah proyektil menembus dan melindungi kepala dari energi benturan mematikan. Untuk tahu seberapa kuat, kita harus lihat standar pengujiannya. Salah satu standar yang sering dipakai adalah NIG dari Amerika Serikat. Lembaga ini menguji perlengkapan pelindung dengan metode terkontrol. Pada helm, biasanya yang diuji adalah perlindungan terhadap fragmen atau serpihan logam kecil yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Kenapa fragmen? Karena dalam situasi taktis, ancaman paling umum bukan hanya peluru langsung, tapi serpihan dari ledakan atau peluru yang pecah. Beberapa helm dirancang untuk menahan serpihan dengan kecepatan ratusan meter per detik. Itu sangat cepat. Tapi penting untuk dicatat, sebagian besar tactical helmet standar tidak dirancang untuk menahan tembakan langsung dari senapan serbu jarak dekat. Itu di luar fungsi utamanya. Jadi kalau ditanya, apakah helm ini anti peluru? Jawabannya, terhadap ancaman tertentu, iya. Terhadap semua jenis peluru, tidak.
Selain ancaman balistik, helm ini juga diuji terhadap benturan keras. Ada tes yang disebut drop test. Dalam tes ini, helm dijatuhkan dengan beban tertentu untuk mengukur seberapa besar energi yang diteruskan ke bagian dalam. Di dalam helm, ada bantalan busa khusus yang disebut impact padding. Fungsinya menyerap dan memperlambat energi benturan sebelum sampai ke kepala. Tanpa bantalan itu, helm yang keras justru bisa mentransfer energi langsung ke tengkorak, yang mana itu sangat berbahaya. Jadi, kekuatan helm bukan cuma soal kerasnya cangkang luar, tetapi juga soal sistem peredam yang ada di dalamnya. Ini penting karena perlindungan bukan cuma soal tidak tembus, tapi juga soal mengurangi distribusi gaya akibat benturan. Karena ini helm balistik, banyak orang mengira pasti sangat berat. Faktanya, tactical helmet modern rata-rata memiliki berat sekitar 1–1,5 kg, tergantung ukuran dan level perlindungannya. Untuk perlindungan balistik, itu tergolong cukup ringan. Material seperti aramid dipilih karena punya rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, artinya kuat tapi tidak membebani pemakai secara berlebihan. Berat yang terlalu besar bisa menyebabkan cedera leher jika dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi, desain helm selalu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan dan kenyamanan pemakai. Secara desain dan fungsi, tidak. Tactical helmet dibuat untuk perlindungan kepala. Namun secara hukum fisika, benda keras dengan massa tertentu jika digerakkan dengan kecepatan tertentu akan menghasilkan gaya benturan. Itu berlaku untuk apa saja, kayu, batu, bahkan helm proyek. Tapi itu bukan fungsi yang dirancang oleh pembuatnya. Penting memisahkan antara spesifikasi alat dan tindakan manusia. Video ini hanya membahas karakteristik fisik dan teknologinya, bukan konteks penggunaan di lapangan. Tidak ada alat pelindung yang tak terkalahkan. Semua perlengkapan balistik memiliki batas uji. Helm dirancang untuk menghadapi ancaman tertentu dengan parameter tertentu. Jika ancaman melebihi batas desainnya, risiko akan tetap ada. Jadi, meskipun tactical helmet sangat kuat dibanding helm biasa, ia tetap punya batasan. Ia adalah alat mitigasi risiko, bukan jaminan kebal mutlak. Jadi seberapa kuat tactical helmet? Jawabannya, sangat kuat untuk kategori perlindungan kepala. Terbuat dari material komposit kelas tinggi seperti aramid atau polietilen khusus. Dirancang untuk menahan serpihan berkecepatan tinggi dan benturan keras. Memiliki sistem bantalan internal untuk meredam energi. Jauh lebih kuat dibanding helm biasa, tapi bukan kebal terhadap semua jenis peluru dan bukan tanpa batas kemampuan. Ia bekerja dalam parameter yang sudah diuji secara standar. Pembahasan ini murni soal aspek teknis material, desain, dan standar uji tactical helmet. Tidak dimaksudkan untuk mengaitkan dengan kejadian, individu, atau institusi tertentu. Semua perlengkapan pelindung memiliki fungsi dan batasannya masing-masing. Kalau kamu suka bahas fakta-fakta unik tentang benda yang sering kita lihat tapi jarang kita pahami secara teknis, kamu bisa lanjut ke segmen fakta unik lainnya di channel ini. Atau jika kamu suka pembahasan tentang kenapa manusia bertingkah aneh, kamu bisa kepoin segmen psikologi di channel ini. Karena seringkali, di balik perlengkapan yang terlihat sederhana, ada sains dan teknologi yang jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Gue dari Kecoa Elektrik, pamit undur diri. Makasih udah nonton, dan bye-bye. Lihat Kecoa, ingat Kecoa Elektrik.